Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama sekali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat dalam keadaan sebaik-baik nikmat, di antaranya nikmat kesehatan serta kesempatan waktu, sehingga Allah mudahkan langkah kaki kita untuk bertemu dalam acara seminar kali ini dengan tema diseminasi budaya positif yang akan diselenggarakan atau dilakukan oleh Ustazah Suherlinda SPD selaku calon guru penggerak angkatan 9 SDIT Darul Fikri Tanjung Balai. Selanjutnya sholawat berangkaikan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad SAW. Semoga dengan memperbanyak sholawat kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati Kepala Sekolah SDIT Darul Fikri Kota Tanjung Balai Ustaz Sutrisno SPDI. Yang sama kita hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ustazah Ari Prihatini Sirait SPD. Yang sama kita hormati Ustazah Suherlinda SPD selaku calon guru penggerak angkatan 9 yang dalam hal ini akan melaksanakan seminar dengan tema diseminasi budaya positif, dan yang kami hormati seluruh ustazah selaku audiens dalam seminar kali ini. Baik, sebelum kita mulai acara kita hari ini, mari sama-sama kita ucapkan lafaz basmalah Bismillahirrahmanirrahim agar acara ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya yang pertama, mari sama-sama kita dengarkan kata sambutan dari Kepala Sekolah SDIT Darul Fikri kepada Ustaz Sutrisno SPDI. Kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Mudah-mudahan segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semakin kita syukuri, mudah-mudahan Allah tambah nikmat kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan ditambahnya nikmat Allah kepada kita juga, harapannya bertambahlah kebaikan dan ketakwaan kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan kita bersama sama-sama ibadah kita tentunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Ustazah Ari Prihatini, Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Ustazah Suherlinda SPD selaku calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SDIT Darul Fikri. Yang kami hormati Ustazah seluruh peserta, baik itu dari asisten ataupun yang mewakili dalam kegiatan ini. Tentunya kita berharap sesuai dengan tema pada kesempatan hari ini adalah bahwa menebarkan budaya positif di sekolah. Tentunya dalam hal ini di setiap sekolah ada budaya yang memang bisa dikembangkan, bisa dimajukan. Namun dalam hal ini Ustazah Suherlinda berupaya untuk mengeksplor ya dalam kegiatan ini agar supaya kita semua paham bahwa budaya positif yang ada di sekolah itu ternyata ini dan nanti kita semua bisa memahami, dan kita berupaya untuk mengoptimalkan yang sudah ada agar supaya kita paham, dan yang belum paham mudah-mudahan dengan nanti yang disampaikan oleh Ustazah Suherlinda nanti kita maksimalkan bahwa ternyata di sekolah kita sudah
ada budaya-budaya positif yang memang sudah dilaksanakan dengan baik dan perlu masukan-masukan nantinya bisa jadi dari usaha-usaha selaku guru penggerak agar supaya budaya positif yang ada di sekolah kita bisa lebih maksimal tentunya, dan tentunya pelaksanaannya juga bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan kita doakan bahwa budaya positif yang ada di sekolah kita bisa berjalan dengan baik, bisa dieksplor oleh Ustadzah Suhaibinda nantinya, dan juga kebaikan-kebaikan yang ada di sekolah ini nantinya bisa ditiru oleh sekolah lain, dan kelemahan di sekolah kita mudah-mudahan bisa kita cari solusinya sama-sama agar tentunya kelebihan itu bisa kita optimalkan, kekurangan bisa kita cari solusinya, bahwa kalau kita insya Allah berkolaborasi bersama, bergerak bersama, insya Allah sama-sama kita bisa memajukan sekolah ini. Itu saja, bila kurang mohon maaf, mari sama-sama kita ikuti dengan baik, mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Bila kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Sutrisno SPDI. Untuk selanjutnya, sebelum kita ke acara inti, sebelum kita ke materi, ada baiknya untuk men-charge kembali semangat kita, untuk menambah semangat sebelum kita mendengarkan materi. Mari sama-sama kita lakukan ice breaking dulu, yang mana ini akan dipandu oleh Ustazah Melati. Kepada Ustazah Melati dipersilahkan. Ustazah boleh berdiri? Oke. Langsung dengan contoh aja Ustazah. Semangat ya Ustazah. Maaf Ustazah. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, lutut. Tangan diputar-putar, dipijit-pijit. Tepuk tangan semua. Ada lagi? Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ustazah Melati Sirait. Semoga bisa menambah semangat kita ya kan. Baik, untuk selanjutnya yang sama-sama kita tunggu, mari sama-sama kita perdengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ustazah Suhaibinda dengan materi yang bertemakan diseminasi budaya positif. Semoga dengan penyampaian materi ini nanti bisa menambah impact yang positif juga kepada kita semua. Baik, langsung saja kepada Ustazah Suhaibinda kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat serta karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam acara menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Tak lupa pula salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDIT Darul Fikri Tanjung Balai Ustaz Sutrisno SPDI. Yang saya hormati Ustazah Ari, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Yang saya hormati Ustazah semuanya. Di sini saya akan menyampaikan aksi nyata saya pada modul 1.4 Budaya Positif. Menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SDIT Darul Fikri Tanjung Balai. Sebelum itu mari kita tepuk tangan untuk semuanya. Baik, dalam konsep utama modul 1.4 budaya positif,
ada 7 yang harus kita terapkan. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. 3, motivasi perilaku manusia. 4, kebutuhan dasar. 5, posisi kontrol restitusi. 6, keyakinan kelas. 7, segitiga restitusi. Nah, konsep utama modul 1.4 budaya positif ada 7 yang akan kita bahas pada hari ini. Di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Di sini saya mau bertanya kepada ustazah semuanya, apa itu terdiferensiasi? Pembelajaran yang terdiferensiasi. Ada yang mau menjawab? Ustazah semuanya? Ustazah Opi? Yang lain? Mungkin baru mendengar ya, apa itu pembelajaran terdiferensiasi? Ustaz dan ustazah semuanya pernah mendengar tidak? Pembelajaran yang berpusat pada murid atau pembelajaran yang berpusat pada guru? Ada pernah dengar nggak dengan kata-kata itu? Ustazah Ari? Pernah. Nah, pembelajaran yang terdiferensiasi ini pembelajaran yang berpusat pada murid. Artinya, kita sebagai guru harus menuntun kodrat anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Kita di sini sebagai guru harus mengupayakan pembelajaran yang merdeka sesuai dengan kurikulum kita, merdeka belajar. Itulah dia pembelajaran yang terdiferensiasi. Jadi di sini katanya, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan. Kita lihat anak kita seperti apa kebutuhannya. Kita lihat dulu dalam diferensiasi ini, kita lihat terlebih dahulu kebutuhan pembelajaran anak. Dari tahap perkembangannya, kemudian untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita ketahui bahwasanya cita-cita dari Ki Hajar Dewantara ingin murid itu merdeka, tidak lagi dikekang, tidak lagi guru mencatat sampai habis di papan tulis, tidak lagi seperti itu pembelajarannya. Sekarang kita harus merdekakan anak sesuai dengan kebutuhan, sesuai juga dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini ada berapa ustazah? Ada berapa? Berapa? 6. Yang pertama apa ustazah? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Apakah sekolah kita sudah menerapkan itu? Sudah. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Sudah ustazah? Apa itu berkebinekaan global? Siswa kita sudah kita tunjukkan di luar bakat-bakat anak kita. Itu sudah kita terapkan tidak? Sudah. Ya kan? Dengan perlombaan-perlombaan mereka ikut, mereka menang, itu ada sebuah bonus itu menang. Berkebinekaan global. Kemudian bergotong royong. Bergotong royong kita di sekolah ini bergotong royong nggak ustazah? Selalu, setiap hari Sabtu, ya kan? Sabtu bersih. Jadi kita warga SDIT itu kita membersihkan lingkungan sekolah kita bersama-sama. Kemudian apalagi saja kreatif. Murid kita kreatif nggak? Gurunya kreatif tidak di SDIT? Kreatif, pasti kreatif. Ya kan saja. Contohnya dari pembuatan media-media pembelajaran di SDIT itu sudah menerapkan penerapan video pembelajaran dengan kreatif, guru-gurunya mengedit videonya kreatif. Kemudian apalagi saja? Bernalar kritis. Bernalar kritis ini bagaimana ustazah? Kita berpikir secara kritis di sini. Bukan kita mengkritik orang ya, kita bernalar kritis. Artinya apa? Kita ingin memajukan sekolah kita dengan apa? Dengan ide-ide kita. Kemudian apalagi di sini? Mandiri. Murid-murid kita sudah
insya Allah sudah mandiri. Yang anu saja. Jadi dari Profil Pelajar Pancasila di SDIT Darul Fikri sudah kita terapkan semuanya. Alhamdulillah. Tanpa kita sadari ya Ustazah, sudah kita terapkan. Nah, di sini kita masuk disiplin positif. Disiplin positif ini ada 3. Yang pertama, dalam budaya kita, makna kita disiplin, dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Artinya begini saja. Selama kita ini disiplin, kita nyaman tidak? Gimana Ustaz? Kita nyaman nggak kalau kita dibilang, ayo disiplin, harus peraturan ini harus kita taati. Anak kita saja di dalam kelas harus. Peraturan itu harus kan? Harus dijalankan. Kita nyaman tidak? Bagaimana saja? Nyaman nggak kita? Nyaman nggak kita usah jawab? Kalau kita, ini peraturan dari sekolah harus. Bagaimana? Insya Allah nyaman. Nyaman. Saja Mawar? Nyaman. Baru ya saja nyaman. Berarti ada tanggapan nyaman. Ada yang tanggapan tidak nyaman? Harus, ini wajib. Ini kita harus kita kerjakan begitu. Ya, ini kita mau membedakan apa itu peraturan, apa itu keyakinan. Begitu. Kemudian, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin. Ya, disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi artinya di sini mereka disiplinnya itu dari hati, sadar dia, bukan dari paksaan dari orang lain. Kalau kita melakukan kesalahan, itu berarti kita sadar bagaimana cara kita agar itu tidak dilakukan lagi, begitu. Bukan dari paksaan dari orang lain. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Jadi kalau kita mau mendisiplinkan anak tanpa sogokan, tanpa hukuman, ya, itu harus ada, memang sadar pada diri dia. Itu harus kita hindarkan. Selanjutnya, nah ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari 5: bertahan hidup, kepenguasaan, kebebasan, kesenangan, kasih sayang, dan rasa diterima. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Anak kita itu bertahan hidup. Ya, kalau kita itu pasti bertahan hidup, makan, minum, ya kan? Itu bertahan hidup. Penguasaan bagaimana di dalam kelas? Pasti kita lihat ada anak yang unggul, anak yang pengen kerjaannya itu cepat selesai, anak yang pengen disanjung penguasaan dia dalam sebuah materi dalam pembelajaran. Kemudian kebebasan. Nah, kebebasan ini anak-anak kita sebenarnya kita tidak boleh mengekang, artinya memerdekakan anak dalam pembelajaran. Biar mereka berpikir secara kritis. Kalau ustazah membuat pembelajaran yang berpusat teacher center, artinya berpusat kepada guru, anak tidak akan bisa keluar dari pemikirannya. Yakinlah. Makanya kita di sini harus menerapkan pembelajaran student center, pembelajaran yang berpihak pada murid. Agar apa? Mereka itu paham pembelajaran itu. Ide-ide yang ada dalam pikiran anak itu keluar. Kita sebagai guru harus menuntun. Anaklah yang di sini belajar. Kita menuntun. Kemudian kesenangan. Nah, dalam kesenangan anak bisa dibebaskan dalam contoh pembelajaran diselingi dengan permainan atau permainan yang membuat pembelajaran gitu kan, ada itu biasanya ya. Kalau kita nengok di media sosial kan ada pembelajaran yang diselingi dengan permainan kan gitu. Agar apa ya kan Ustazah? Biar mereka tidak bosan.
dengan diselingi dengan nyanyi-nyanyi, itu kan membuat anak senang. Kalau kita ngajarinya hanya menonton, hanya ceramah, metode ceramah, gak akan itu diterima sama anak-anak. Bosan dia. Makanya di sini kesenangannya metode pembelajaran kita harus kita rubah mulai dari sekarang. Kita lanjut kasih sayang dan merasa diterima. Artinya kita tidak ada membeda-bedakan anak. Mau anak yang seperti apa, kita harus terima anak itu. Tidak ada anak yang pintar, tidak ada anak yang tidak pintar. Semuanya kita samakan. Kita kasih sayang, kita terima dia di kelas ini. Jadi mereka mendapatkan haknya yang sama. Begitu saja. Kemudian motivasi perilaku manusia. Di sini motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi kalau misalnya murid disiplin, dia takut dihukum, itu ekstrinsik. Antum kenapa? Misalnya, antum kenapa rajin datang ke sekolah? Iya, takut dihukum ustazah. Nah, itu motivasi ekstrinsik. Dia takut. Kemudian di sini mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik juga, ustazah. Jadi kalau ustazah, ayo nak kerjakan dulu tugas ini, nanti ustazah kasih hadiahnya. Nah, secara pemikiran anak, kerjainlah, nanti dapat hadiah dari ustazah. Apa begitu? Itu motivasi ekstrinsik. Kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, termasuk kita ya, kebajikan diri sendiri dari hati, sadar. Jadi di sini murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi kalau misalnya suruh ustazah yang mengerjakan tugas anak-anak, ayo nak kerjakan tugas. Berarti bukan ada tanpa takut hukuman, bukan dia berpikir nanti dapat hadiah, bukan begitu, tapi sadar ini kewajiban. Begitu kalau ustazah? Kewajiban, ini sadar dia, berarti mengerjakan tugas. Ini motivasi intrinsik. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal. Ada hukuman, ada penghargaan. Kalau hukuman itu kita contohkan menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Ini hukuman. Jadi kalau untuk penghargaan seperti apa saja? Tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena sudah ada hukuman menyakitkan untuk dia. Contoh dari kata-kata verbal, ya kan? Kata-kata yang menyakitkan, kata-kata kasar. Apalagi tadi kita udah motivasi ekstrinsik. Nah, kerjakan tugas, nanti saja kasih hadiah. Itu tidak efektif. Itu bukan seperti itu. Seharusnya harus motivasi intrinsik, kesadaran pada diri. Kemudian merusak hubungan atau sifat iri, merusak. Oh ya, takut hukuman, takut nanti dikasih hadiah sama ustazah, nanti dapat imbalan, harus mengerjakan tugas, nanti nilainya bagus. Enggak seperti itu merusak hubungan diri dia, ya, sifatnya sendiri gitu kan, atau sifat irinya. Jadi di sini merusak hubungan atau sifat iri, jadi harus saling bekerja sama gitu. Ayo cepat-cepat kerjakan ini. Antum kerjakan ini, ustazah ini tidak dikerjakan tugas. Nah, begitu dia. Kemudian mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini nggak boleh ustazah. Menghukum dengan sistem ranking tidak boleh ya ustazah. Kemudian merampas hak menghargai dirinya, itu juga tidak boleh. Jadi untuk konsep disiplin dengan identitas gagal itu ada dua tadi ya, hukuman dan penghargaan.
Nah, kita bisa lihat di sini ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Tadi gagal, sekarang sukses. Ada konsekuensi, ada restitusi. Untuk konsekuensinya seperti apa? Yang pertama, penguatan jangka pendek. Kenapa penguatan jangka pendek? Untuk konsekuensinya cuma dia melakukan kesalahan hari ini kita selesaikan. Bukan jangka panjang. Bukan yang berlarut-larut, dia memiliki kesalahan di kelas. Contoh, dia mengganggu temannya. Itu bukan berlarut-larut sampai besoknya, tidak seperti itu. Kalau di konsep identitas sukses ini, penguatan jangka pendek. Jadi harus kita selesaikan hari ini juga. Dan anak-anak harus tahu apa masalahnya, bagaimana cara menyelesaikannya. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Artinya begini saja, kita tanya bagaimana, apakah sudah baik hari ini, begitu. Bukan berarti kita abaikan anak kita tanya juga. Itu termasuk ke dalam kepedulian kita terhadap guru sebagai membimbing peserta didik. Kemudian stimulus dan respon. Ya, selanjutnya murid menghormati peraturan. Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Untuk restitusinya di sini saja, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol atau dirinya memegang kontrol. Artinya saya melakukan kesalahan, saya harus tahu solusinya bagaimana. Begitu. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Artinya dia menyadari bahwasanya yang saya lakukan itu adalah salah. Gitu. Lanjut ya Ustazah. Nah, kita masuk ke konsep disiplin pendekatan restitusi. Mungkin Ustazah semuanya baru mendengar apa itu konsep disiplin pendekatan restitusi. Yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Untuk pengertian restitusi sendiri, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen 2004. Jadi arti dari restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kesalahan antum apa? Antum ngapain si temannya gitu contohnya. Gitu. Nanti ada video akan saya tayangkan di sini. Kemudian untuk ciri-ciri restitusi, yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Nah, jadi peserta didik itu bukan menebus kesalahan, dia belajar dari kesalahannya. Berarti dari sini tidak akan dilakukan lagi kesalahan itu karena sudah belajar. Itu tidak rendah, artinya diperbaiki. Selanjutnya, tawaran bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi kita sebagai guru harus menanyakan sama-sama kita sebagai guru dan siswa harus sama-sama mencari solusinya yang terbaik dalam permasalahan yang dihadapi peserta didik. Begitu. Nah, di sini ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada ketiga perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh di sini, contoh kasus, siswa sering tidak mengerjakan PR. Ini selalu ya Ustazah. Mungkin bagian Ustazah sudah contoh nih, ayo kerjakan nanti ya, ini ada tugas PR di rumah. Nanti di rumah dikerjakan, nanti besok kita periksa sama-sama. Nah, tiba besok datang peserta didik ke kelas kita, mana nak tugasnya? Hanya beberapa yang mengumpul. Kita lihat di sini untuk hukuman. Guru menghukum siswa tersebut untuk hormat bendera selama 10 menit. Kira-kira efektif tidak? Tidak usah ya. Tidak ya Pak. Masa anak yang tidak mengerjakan PR suruh dihukum dia berdiri 10 menit untuk hormat bendera? Itu tidak efektif. Makanya di sini bentuk hukuman perbedaannya. Kemudian guru
kita marah. Ayo nak, antum tidak mengerjakan PR. Sekarang antum keluar hormat bendera selama 10 menit dengan raut wajah kita yang marah. Anak pun tertunduklah lemas. Aku dia keluar kelas pun dia dengan terseduh-seduh menangis. Ingat ustazah, mungkin dengan ucapan kita merusak hati. Kita nggak memukul, tidak, tapi batinnya yang tersisa. Dengan apa? Dengan kata-kata kita, dengan tindakan hukuman kita. Kemudian untuk konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah, antum tidak mengerjakan PR, ustazah suruh antum jam istirahat kerjakan PR selama 3 kali lipat. Itu efektif tidak? Dari konsekuensi, coba ustazah, efektif nggak itu? Itu pernah ustazah terapkan nggak di kelas? Tidak pernah. Alhamdulillah. Itu sangat tertekan untuk anak, karena dia harus mengerjakan PR 3 kali lipat disuruh di sini. Itu konsekuensi katanya. Lanjut, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Guru memang tegas, ya kan? Siswa menghormati peraturan. Ayolah kerjakan tugas. Nanti sama Ustazah Linda nanti dimarahin, suruh mengerjakan tugas 3 kali lipat. Itu konsekuensi. Berarti dia takut itu, takut dikerjakan PR. Kemudian untuk restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Nah, kita tanya ke anak kita panggil dia. Kita berhadapan, harus kita berhadapan, kita tatap wajahnya. Tanya, kenapa nak nggak mengerjakan tugas? Disinilah posisi kita yang berbeda. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Untuk guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Guru terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Artinya gini, kita menghormati anak tersebut. Nggak kita marahin dia. Kenapa nak kamu nggak kerjakan tugas? Nggak gitu kita. Dari restitusi ini kita lah nanti sebagai pengendali dari siswa tersebut. Jadi tidak pakai hukuman lagi, tidak pakai konsekuensi. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Bisa kita lihat dari penghukum. Di sini ada gambar bapak-bapak dan anaknya, dia marah kepada anak tersebut. Mungkin dari bahasa gestur tubuhnya, keluar sana, mungkin gitu penghukum. Takut anak itu kan, tertunduk dia. Secara mental terganggu pasti. Kemudian pembuat rasa bersalah. Ini ada seorang ibu dan anak. Nah, di sini dia ada anak yang melakukan kesalahan. Lanjut, ada teman. Guru sebagai teman untuk muridnya, bukan guru sebagai musuh untuk teman. Ya, guru itu bukan musuh untuk muridnya, tapi teman. Temannya sebagaimana, ada batasannya. Gitu. Kemudian di sini pemantau. Guru memantau murid dalam mengerjakan soal, memantau dia. Kemudian manajer. Ustazah pernah mendengar nggak kata manajer itu? Pernah? Mana suaranya ini saja? Pernah? Kita sebagai posisi mana ya Ustazah selama ini? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Pemantau, manajer. Semua. Penghukum. Pernah menghukum siswa saya melatih? Pernah hilaf saja. Iya, hilaf ya kan. Jadi kata manajer ini sebenarnya saya mendengar kata manajer ini ketika saya mempelajari modul 1.4 di budaya positif. Artinya begini saja. Saya belum pernah mendengar kata manajer. Kalau kata penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau itu saya dengar. Namun ketika manajer saya dapatkan di budaya positif. Tapi di sini SDIT guru-gurunya sudah mendengar kata manajer. Tepuk tangan kita semua. Luar biasa. Tanpa belajar ya kan?
Guru-guru STIT paham akan manajer, ya kan? Bagaimana? Siapa mau menjelaskan dulu? Manajer itu posisinya bagaimana? Sama menjelaskan. Mana? Siapa tadi yang menjawab? Tahu dari posisi kontrol yang manajer? Ada yang mau menjawab? Ada Ustazah? Siapa? Ustazah Mawar bersedia? Apa kalau kata manajer itu biasanya bagaimana Ustazah? Mengatur Ustazah. Pengatur. Mengatur. Terus ada lagi? Menyusun. Memastikan semua berjalan dengan baik. Manajer. Ya kan? Bisa di perusahaan. Kalau bisa kita dengarkan saja, manajer itu kan ada di perusahaan, bukan ada di guru. Ini sekarang ini manajer ini di guru ini, posisinya ini. Nah, inilah dia. Yang pertama ada penghukum. Katanya apa di sini? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik, ya, fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Dari kata-kata kita itu verbal ya, dari ucapan kita itu hukuman itu. Dia sakit hati nih, ya, untuk kata-kata itu di hati, menyakitkan. Tapi kalau fisik itu ke badan, memukul, mencubit, apalagi menoyor, menjewer, itu hukuman. Kemudian kedua, membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru atau orang tua akan bersuara lebih lembut. Kenapa nak? Apa yang abang lakukan? Kan gitu. Lembut-lembut kita ya kan? Saja. Apa yang abang lakukan tadi nak? Itu. Jangan apa tadi abang lakukan? Oh, udahlah. Kecucuran air matanya. Apalagi kalau perempuan sensitif ya kan, apa hatinya habis dimarahin menangis dia nih. Apalagi kalau kelas anak kelas 2, udahlah kalau mau bentak, menangis. Jadi di sini pembuat rasa bersalah, tanya kita, kenapa nak? Siapa yang salah? Begitu saja, ya kan? Kalau kelas tinggi berlaku nggak itu? Coba kelas tinggi siapa dulu? Siapa kelas tinggi? Itu aja tangan. Nah itu berlaku nggak kira-kira? Oh tidak. Tapi di sini harus kita lembut, ya. Nada suara kita setel dengan lembut. Jangan ditahan-tahan dia, gak akan ada ketakutan dia itu saja. Nah, begitu ya. Jadi untuk membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Artinya kita menghadi juga, kita tatap matanya, tapi dengan suara yang lembut. Kenapa tadi nak? Mata kita memang melihat ya, melihat anak itu, tapi suara kita lembut. Tapi di situ kan keheningan jadinya, kayak kita diinterogasi. Itulah dia pembuat rasa bersalah. Anak pun menjadi gemeteran, ketakutan dia. Memang ada suara kita lembut, tapi gestur tubuh kita sebagai guru bagaimana ya kalau saja tatapan kita. Kemudian teman. Nah, di sini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid sebagai pendekatan persuasif. Artinya ada saat-saatnya kita dekati murid. Kalau dia melakukan kesalahan, kita dekati dia. Artinya sebagai teman, gitu. Sebagai teman, kita menganggap posisinya saya ini temanmu loh. Bukan berarti saya ini gurumu, bukan gitu. Teman. Jadi kemudian di sini posisi teman pada guru bisa berdampak negatif. Bisa berdampak negatif ya saja, atau berdampak positif. Berdampak positif di sini berupaya hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Biasanya kalau kita ibarat kita sebagai teman, anak kita ini murid, dekat nggak kita sama murid kita? Dekat, tapi ada batasannya saja, ya kan? Kalau misalnya dampak negatif kita terlalu dekat, anak itu melunjak, benar nggak? Nah, jadi kita sebagai guru
harus bisa mengontrol posisi itu, gitu ya saja. Kemudian ada pemantau. Pemantau di sini posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Jadi kita hanya mantau aja. Kita tengok anak-anak kita pemantau di sini. Posisi pemantau ya kan katanya berdasarkan pada peraturan. Gitu. Nah, kita masuk ke manajer. Kata manajer ini yang sudah saya katakan tadi, saya mendengar di modul 1.4 di budaya positif ini. Yang sudah saya pelajari artinya manajer ini posisi kontrol terakhir adalah manajer, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid agar dia mempertanggungjawabkan, begitu, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid. Kita mendukung apa saja dalam posisi manajer ini, kita mendukung murid atas permasalahannya sendiri. Kita dukung. Kita ajak dia duduk berhadapan, kita tanya, sesuai nggak yang dilakukannya dengan keyakinan kelas? Itu manajer. Kemudian kita lanjut. Ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ada sebuah kasus, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ada penghukum. Di sini ada kata-katanya, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Itu hukuman dengan verbal, suara yang lantang, suara yang keras. Itu hukuman. Kalau pembuat rasa bersalah bagaimana Ustazah? Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa sama kamu. Gitu dia. Ya nggak usah cari. Biar dia merasa bersalah. Dia mau bertanggung jawab. Itulah pembuat rasa bersalah. Dengan nada-nadanya. Kemudian teman, ayolah yang tertib. Ini tidak apa-apa kamu salah katanya kan. Ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah, itu teman. Pernah Ustazah bilang kayak gitu sama anak murid Ustazah? Pernah? Ini posisi teman. Ayolah, kerjain dulu tugas ini. Mau nanti Ustazah dimarahin sama kepala sekolah? Itu dia. Posisi teman. Kemudian posisi pemantau apa ini? Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya? Nah, ditanya dulu, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya? Kita tanya anak itu. Peraturan sekolah ada, konsekuensinya apa? Ini pemantau. Kita tanya. Kalau pemantau ini lebih tepatnya posisi kepala sekolah, gitu. Atau bimbingan konseling. Nah, untuk pemantau. Lanjutnya manajer. Apakah kamu tahu kesalahannya? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, begitu dia. Bukan posisi manajer begitu. Dia hampir sama dengan pembuat rasa bersalah, tapi pembuat rasa bersalah ini gestur tubuh gurunya wibawa, dia kan. Manajer juga wibawa, tapi gurunya ini lebih ditakutkan dari gerakan apa tubuh dia kan gitu. Tapi kalau manajer enggak, kita tanya dia baik-baik, kita tatap wajahnya, biar dia apa? Dia sadar akan kesalahannya. Itu saja. Nah, Ustazah semuanya, mungkin Ustazah semuanya sudah lelah dengan materi ini. Kita ice breaking terlebih dahulu ya, biar kita merevise lagi, biar kita bahagia lagi ya kan Ustazah. Dipandu oleh Ustazah Junia. Kita mau ice breaking dulu kepada Ustazah Junia. Tahu lagu Naik Delman? Tahu saja. Pada hari Minggu ku turun ayam ke kota. Nah, baik. Ini pakai speed, tapi speednya yang paling pelan dulu. Jadi gerakannya gini. Pada hari Minggu ku turun ayam ke kota. Naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk di
samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik, tuk tik tak tik tuk, suara sepatu kuda. Segitu dulu. Kecepatannya, speednya yang paling pelan dulu. Pada hari Minggu, segitu dulu biar kebiasaan. 1, 2, gerakannya boleh begini. Dulu semangat ya kan? Biar materi yang disampaikan tadi terserah. Iya, jadi harus ada stretching dulu. Gerakannya tuh ingat, dari dada taruh ke depan, keluarkan ke kanan, ke bahu kanan, ke kiri, tangannya keluarkan satu kanan, kiri, satu tangan. Dah? Kita mulai, kita tes. Oke, 1, 2, 3, ya. Pada hari Minggu ku turun ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik, tuk tik tak, suara sepatu kuda. Kita tambah kecepatannya, Mbak, coba. Pada hari Minggu ku turun, segitu. Bisa? Belum, medium. Pada hari Minggu ku turun ayah ke kota, 1, 2, 3, ya. Pada hari Minggu ku turun ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik, tuk tik tak, suara sepatu kuda. Kita tambah yang paling kencang langsung. Pada hari Minggu ku turun ayah ke kota, segitu. Oke, 1, 2, 3, ya. Pada hari Minggu ku turun ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk, suara sepatu kuda. Terima kasih kepada Ustazah Junia. Tepuk tangan sekali lagi. Ya, alhamdulillah kita sudah stretching yang kedua ya kan, untuk biar lebih semangat lagi dalam penerapan budaya positif di sekolah kita. Nah, ini dia keyakinan kelas. Saya mau bertanya kepada Ustazah semuanya. Tadi kita udah stretching. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Di sini ada 2 pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ada yang mau jawab saja? Untuk keselamatan pengendara saja. Benar sekali, untuk keselamatan pengendara. Termasuk keyakinan apa peraturan itu saja? Awalnya itu peraturan ya, akhirnya itu jadi keyakinan. Keyakinan. Tepuk tangan dulu untuk saya nih. Benar sekali. Jadi di sini dari pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Artinya, kalau kita pakai helm ya untuk keselamatan diri sendiri. Ya begitu saja. Itu keyakinan. Keyakinan artinya sadar pada diri kita bahwasanya untuk keselamatan diri kita kalau kita pakai helm saat berkendara motor. Begitu. Kemudian ada pertanyaan kedua. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ada yang mau menjawab saja? Itu keyakinan apa peraturan? Siapa saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Itu termasuk keyakinan apa peraturan? Saja Opi dulu. Soalnya tadi sudah menjawab ya kan, tapi nggak pakai mic.
Itu adalah sebuah keyakinan karena awal mulanya masker itu kan ketika COVID-19 itu ya. Jadi begitu diberitahu bahwasanya untuk menghindari COVID-19 itu adalah dengan penggunaan masker dan cuci tangan, maka Anda langsung meyakini Anda harus menggunakan masker dan cuci tangan setiap saat seperti itu. Iya. Tepuk tangan tuh, Ustazah Junia. Ustazah Junia, Ustazah Opi, maaf tuh salah lagi kan saya menyebutkan nama Ustazah Junia pula, Ustazah Opi ya kan. Benar sekali. Jadi di sini mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Itu keyakinan. Itu terjadi saat COVID, ya kan? Kita pakai masker lah, anak pakai masker lah, biar apa? Biar nggak kena ini, kena COVID. Itu sadar loh. Makanya kita kemana-mana selalu pakai masker, selalu bawa cuci tangan sendiri. Atau mau makan, iya, cuci tangan, nanti kena COVID. Itu keyakinan ya. Iya, sadar dia. Oh iya, cuci tangan lah dulu. Anak mau inilah, mau minum, tapi cuci tangan lah, nanti ya ini kena apa virus COVID kan gitu. Cuci tangan, keyakinan. Nah, di sini makanya mengapa keyakinan bukan peraturan? Nah, lebih tepatnya adalah keyakinan Ustazah, bukan peraturan. Begitu. Kita lanjut. Nah, di sini ada kegiatan membuat keyakinan kelas. Saya sudah menerapkan di kelas 2 Al-Malik tentang keyakinan kelas. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas di kelas 2 Al-Malik. Ya, yang pertama, berdiskusi tentang peraturan. Kami berdiskusi dulu kepada siswa. Peraturan-peraturan apa yang mau kami buat di kelas 2 Al-Malik ini? Jadi, bukan ustazahnya sendiri yang membuat peraturan, tapi murid yang membuat peraturan. Ya. Kemudian di sini kami berdiskusi kepada peserta didik. Selanjutnya, kami merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Kami rumuskan. Ya, peraturan itu kami rumuskan dulu menjadi keyakinan kepada peserta didik bersama-sama. Dan terakhir kami menerapkan keyakinan di kelas, kami tempelkan. Itu sudah ada buktinya Ustaz. Nih, keyakinan kelas 2 Al-Malik. Mereka sangat antusias. Hal pertama sekali kita tanyakan dulu. Ya, tanyakan dulu harapan mereka, impian mereka di kelas ini apa, gitu. Jadi saya menerapkannya menempelkan pakai sticky note. Nah ini dia, anak-anak pakai sticky note, tempelkan di situ. Saya bagikan satu-satu anak. Apa yang mau diingini dari kelas 2 Al-Malik? Dari ide-ide mereka. Setelah ide-ide itu kita rumuskan menjadi ide dan kita ubah ide itu menjadi sebuah keyakinan. Dan kita koreksi kembali bersama-sama keyakinan itu dan kemudian kita lengketkan keyakinan di dinding di kelas 2 Al-Malik. Ini dia. Kemudian kami mendokumentasikan foto-foto ini di 2 Al-Malik. Nah, ini dia keyakinan kelas 2 Al-Malik. Keyakinan kelas 2 Al-Malik ini ustazah semuanya. Yang pertama, disiplin waktu. Nah, pertama anak-anak datang ke sekolah tepat waktu. Nah, kami membulatkan menjadi disiplin waktu. Ya kan? Yang kedua, belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri. Di situ ada anak-anak yang membuat semangat belajar, semangat datang ke sekolah. Jadi kita efektifkan keyakinan kelasnya menjadi belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri. Kemudian yang ketiga, saling menjaga kebersihan dan keindahan. Keempat, saling menyemangati bersama. Kelima, saling membantu dan bekerja sama. Keenam, menghargai guru atau teman yang sedang berbicara. 7. Selalu menerapkan 5S. Senyum, sapa, salam, santun, ya kan, sopan. Di sini juga sudah kami buat posternya 5S. Jadi kami bukan hanya menerapkan secara verbal saja, secara berbicara saja, namun sudah kami terapkan juga di posternya, kami lengketkan agar anak-anak membaca. Itu termasuk ke dalam literasi di nomor 8.
Ya kan, di sini gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi. Budaya literasi ini sudah saya terapkan juga di kelas 2 Al-Malik. Pojok baca sudah disediakan tempatnya, sudah disediakan juga buku. Begitu. Jadi kita buat keyakinan kelas ini bukan omong kosong, artinya harus diterapkan dan kita tempelkan di dinding agar anak-anak selalu membaca, agar keyakinan kelas atau kesadaran pada diri anak itu tidak lupa gitu. Kita melakukan sebuah kesalahan harus didasari dengan kesadaran, begitu saja. Nah, ini ada bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua, berupa pernyataan universal. Artinya yang seperti tadi, disiplin waktu, ya kan? Itu lebih universal lah. Kalau saya bilang untuk pernyataan-pernyataannya. Kemudian yang ketiga, dibuat dalam bentuk positif. Tadi ada nggak yang keyakinan kelas ini kata tidak? Nah, untuk keyakinan kelas diusahakan jangan ada kata tidak. Itu mengandung makna konotasi negatif. Jadi di sini kita harus membuat positif. Lanjut yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Sedikit saja. Anak-anak biar ingat. Kalau saja panjang kalimatnya, anak-anak nggak ingat gitu. Jadi kita lebih komplekskan lagi, kita perkecil lagi kalimatnya. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan gitu. Jadi yang keenam, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas atau sekolah. Jadi jangan kita aja yang membuat peraturan kelas atau kesepakatan ruang kelas, nggak gitu saja. Kita buat keyakinan kelas. Jadi yang lebih tepat sekarang keyakinan kelas, ya, bukan peraturan kelas, bukan kesepakatan kelas, begitu. Jadi nanti ustazah bisa membuat diterapkan di kelasnya masing-masing tentang keyakinan kelas. Apa yang dimau oleh peserta didik kita di kelas tersebut, gitu. Kita lanjut. Nah, kita masuk ke Kita akan membahas dan kita masuk ke segitiga restitusi. Tadi ada suaranya, yang kita lanjut aja. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kita masuk ke segitiga restitusi, suatu proses dialog. Kita berdialog kepada peserta didik kita. Kita tidak lagi seperti yang tadi penghukum yang sesuka-suka hati dan sebagai guru begitu. Kemudian di sini, nah, segitiga restitusi ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan untuk peserta didik kita. Kita harus menstabilkan dulu identitas murid tersebut. Kemudian pasti tidak ada yang tidak memiliki alasan, pasti memiliki alasan. Kita tanyalah validasi tindakan yang salah apa terhadap anak tersebut. Kemudian menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Nah, untuk memotivasi anak bagaimana caranya? Dari segitiga restitusi ini. Ini ada sebuah kasus pertama. Ini contoh ya ustazah. Contoh penerapan segitiga restitusi. Ayu, kelas 4 Al-Qayyum sering datang terlambat ke sekolah, sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Ustazah boleh melihat videonya. Ini hanya contoh penerapan segitiga restitusi. Begini Bang Ayu, ustazah panggil abang ke sini karena ustazah mendapat laporan dari grup 3 bahwa kamu sering datang terlambat ya? Menurut kamu sudah berapa kali datang terlambat? Sering terlambat itu selalu kesalahan bukan? Iya ustazah. Baik Ayu, berbuat kesalahan itu adalah manusiawi. Setiap orang pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Iya ustazah. Ayo kita cari solusinya bersama ya. Iya ustazah. Ayo sering datang terlambat pasti punya alasannya ya. Kenapa nak? Karena saya sering berbuat ustazah. Jadi saya berbuat ustazah. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati?
pekerjaan menjadi tidak menumpuk, dan kita juga melatih rasa kepedulian. Iya Ustazah, saya mohon maaf sudah sering terlambat Ustazah. Iya Ayu, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara minta maaf. Menurut kamu, apa yang kamu lakukan agar kamu datang ke sekolah tidak terlambat lagi? Saya akan turun lebih cepat dan tidak lama Baik Ayu, kamu sudah menemukan solusinya. Dan Ustazah akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas ya. Terima kasih ya Ustazah. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul kelas 4 Al-Qayyum. Saya sangat senang sekali sudah diajak diskusi dengan Ustazah Syarlinda untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan. Saya tidak akan diulang lagi supaya tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Assalamualaikum. Nah, itu tadi ya Ustazah. Tepuk tangan dulu untuk Bang Ayu. Nah, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya terapkan ke siswa kita di SDIT Darul Fikri Tanjung Balai, dan inilah penerapan yang sudah dilihat juga oleh Bapak fasilitator kita, Bapak Eko Lesmono. Itu. Nah, ini ada juga kasus yang kedua. Kirana tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Nah, ini contoh dari penerapan segitiga restitusi. Apa kabar Kak Kirana hari ini? Alhamdulillah baik Ustazah. Alhamdulillah. Jadi begini ya Kak Kirana, Ustazah ambil di sini karena Ustazah tadi dengar dari laporan ketua kelas, katanya kamu habis bertengkar ya bersama Naura. Iya Ustazah, harusnya kesel sih. Kenapa kesal? Naura terus-menerus mencontek pekerjaan saya. Bukan hanya pekerjaan rumah, tugas sekolah juga sering dicontek Ustazah. Oh begitu. Wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Jika Ustazah ada di posisi kamu, Ustazah juga akan berbuat hal yang sama. Iya Ustazah. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap Naura? Saya marah-marah Ustazah. Tanpa sadar, saya menggebrak mejanya juga Ustazah. Oh begitu. Pasti kamu melakukan itu ada alasannya ya? Iya Ustazah, masa saya harus diam saja? Saya kan sudah susah payah mengerjakan soal, tapi Naura hanya mencontek saja Ustazah. Tidak mau berusaha sendiri. Ya wajarlah kalau kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaanmu dicontek begitu saja oleh Naura. Ustazah menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat yang lebih buruk lagi daripada itu. Misalnya memukul Kak Naura. Iya Ustazah. Sekarang coba kamu pikirkan, tindakan kamu marah sampai menggebrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Ustazah. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman Ustazah. Iya, betul sekali. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Penting Ustazah. Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus bersabar Ustazah. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Ustazah. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih sabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang mencontek saya akan melaporkan kepada Ustazah pada pelajaran atau kepada guru kelas saya Ustazah. Iya, tepat sekali tindakan kamu Kirana. Tetap semangat ya. Sekarang kamu boleh masuk ke kelas kembali. Terima kasih ya Ustazah. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kirana dari kelas 4
selaku guru penggerak sudah menerapkan itu di sekolah kita, khususnya kepada peserta didik kita. Jadi di sini dalam video contoh penerapan segitiga restitusi saya sebagai manajer. Nah, ketika nanti ustazah semuanya, ustaz dan ustazah penerapan dari segitiga restitusi ini sebagai posisi manajer, bukan lagi posisi yang penghukum gitu ya kan, tidak lagi yang marah-marah kepada anak. Jadi kita harus menerapkan segitiga restitusi, begitu saja. Kemudian di sini, nah dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, ini sesuai dengan standar nasional pendidikan kita. Itu dari ustazah semuanya. Terima kasih. Di sini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ustazah semuanya ya. Di sini guru penggerak Indonesia Maju. Penjelasan dari materi saya hari ini telah selesai. Saya kembalikan kepada Ustazah Junia. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada pemateri kita hari ini, Ustazah Suherlinda. Kita kasih pause dulu dong untuk pemateri hari ini. Baik sekali ya pemirsa. Baik, untuk selanjutnya question session, ya kan? Kita buka sesi penanya untuk 3 orang. Jadi boleh berbentuk pertanyaan atau saran atau masukan mungkin yang mau disampaikan ke Ustazah Suherlinda mengenai materi yang disampaikan hari ini. Ada pertanyaan? Ya, Ustazah Masito. Baiklah, Ana Ustazah Masito ingin bertanya kepada Ustazah Suherlinda. Dari pemaparan materi tadi cukup jelas bahwasanya kita sebagai guru tidak boleh berpihak atau tidak boleh berperan dari 4 tadi. Lebih baik kita sebagai manajer. Pertanyaan Nana untuk saat ini adalah bagaimana peran guru penggerak dalam menularkan kebiasaan baik kepada guru lain seperti kami ini untuk membangun budaya positif di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja dijawab Ustazah. Ya, terima kasih kepada Ustazah Masito yang bertanya tentang bagaimana peran guru penggerak ya dalam menularkan kebiasaan baik terhadap guru lain dalam membangun budaya positif di sekolah. Baik, saya akan menjawab di sini. Peran guru penggerak dalam kebiasaan baik itu menularkan kebiasaan baik terhadap guru maupun peserta didik, yaitu dengan cara penerapan keyakinan. Ya kan, penerapan keyakinan, penerapan disiplin positif, penerapan 5S. Jangan kita lupakan penerapan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun, dan kemudian kita harus menjaga lingkungan sekolah kita. Itu saja. Gimana Ustazah Masito? Sudah pas kira-kira? Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan kedua. Ya, yang belakang dulu sudah saya minta. Saya Ustazah Suherlinda mau bertanya kepada Ustazah Suherlinda. Bagaimana lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi? Terima kasih. Terima kasih Ustazah Felita. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ustazah Felita mengenai lingkungan belajar pembelajaran yang terdiferensiasi ya, lingkungan yang baik itu. Bagaimana caranya ketika kita datang ke sekolah ini, kita masuk ke kelas ini, kita sudah disambut baik terhadap murid kita. Begitu juga sebaliknya
kita datang ke kelas ini, murid sudah datang ke kelas ini, kita juga menyambut murid kita dengan baik, dengan ramah. Nah, ruang lingkup yang seperti itu yang diidam-idamkan oleh peserta didik kita. Begitu saja. Sudah saja. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Ana Ustazah Opi ingin memberikan pertanyaan sedikit gitu ya kan. Dengan materi hari ini mengenai diseminasi budaya positif di sekolah gitu kan. Pastinya nantinya akan ada budaya-budaya positif yang akan kita terapkan gitu ya. Kira-kira pertanyaannya adalah mengapa budaya positif ini perlu kita terapkan di sekolah kita? Gitu saja. Ya, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ustazah Opi, ya kan? Untuk di situ kenapa perlu? Karena kita harus membentuk karakter peserta didik kita. Kita tahu bahwasannya sekolah bertujuan untuk pembentukan karakter peserta didik. Maka dari itu banyak kegiatan-kegiatan atau program-program yang ada di sekolah bertujuan untuk pembentukan karakter peserta didik yang ada di sekolah kita, terutama di sekolah SDIT Darul Fikri Tanjung Balai. Begitu Ustazah Opi. Sudah? Terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian ada masukan yang untuk saya mungkin bagi Ustadz atau Ustazah Ari. Ada yang mau memberi masukannya untuk saya ke depannya dalam pembelajaran budaya positif ini gitu. Tidak ada masukan. Pas. Sudah cukup, kita cukupkan. Baik, dengan berakhirnya pertanyaan ketiga dan sudah terjawab oleh Ustazah Suherlinda, maka berakhirlah acara seminar kita pada hari ini. Kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.